Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Sahabat arsip, kita juga hari ini bersilaturahim juga dengan Bapak Kepala Kantor Agama Aceh Besar ya, Bapak Saifuddin SE. Nah, kita akan juga mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kondisi jamaah haji pada saat tsunami itu ya Pak. Ya. Nah, tsunami tahun 2004 di Desember 2004. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ketika tsunami Aceh itu kan lagi musim haji ya, musim haji. Itu pas pagi sekitar jam 7 lebih sedikit itu diguncang gempa sampai 9,3 skala Richter ketika itu. Nah, saat itu di asrama haji lagi dalam kondisi ada pertemuan keluarga jamaah dengan jamaah. Dulu itu di asrama haji dibolehkan ada 1,5 jam waktu dikasih waktu untuk keluarga jamaah bertemu dengan jamaah haji sebelum berangkat yang berangkat sore itu, bagian dikasih ketemu. Nah, lagi saat ngumpul ramai itu di asrama haji, tiba-tiba gempa melanda dengan sangat dahsyatnya, dan itu tidak ada satu orang pun yang memprediksi akan ada tsunami, karena nggak pernah terjadi kan. Ya, setelah gempa itu ya biasa saja. Setelah gempa biasa, nah, tiba-tiba ternyata udah berlarian, pagar sama tumbang, dihantam air tumbang, pokoknya kacir semua. Nah, di situ kita udah nggak bisa bedakan lagi mana jamaah, mana keluarga jamaah karena numpuk itu rame-rame. Dan yang pasti saat itu ada 26 orang kalau saya nggak salah ingat itu meninggal, terus diambil, disusun di masjid asrama haji, susun dengan kondisi sudah berlumuran lumpur, ada hitam entah macam warna itu, entah itu jamaah atau keluarga jamaah kita nggak tahu. Yang pasti saat itu ada satu petugas embarkasi dokter itu meninggal juga ikut di situ, petugas kita di kesehatan. Nah, 26 itu ya semuanya dikumpulkan di asrama haji sampai hari ketiga itu baru ada yang diambil keluarganya, sisanya diangkat ke kuburan massal oleh tim Basarnas. Karena kita nggak paham lagi siapa, apakah itu bisa jamaah haji atau keluarga jamaah, karena ketika itu kan ngumpul. Karena biasanya ketika jam dibuka pertemuan itu jamaah dikasih kesempatan keluar ke area tertentu di asrama haji dan keluarganya masuk bisa ketemu, dan yang masuk itu belum tentu keluarga semua karena ada orang yang juga menjajakan jajanan gitu. Makanya itu agak rame, makanya susah dibedakan apakah jamaah apa bukan itu, karena kondisi panik, karena petugas pun pada masing-masing lari gitu, keluarga masing karena gempa ke Aceh itu. Makanya ini susah deteksi ketika itu. Waktu itu posisi Pak Kakan Cap di mana Pak? Saya di jalan menuju asrama haji. Karena sore pulang, malam berangkat ke asrama lagi, pagi pulang lagi, karena kami nginep asrama itu. Pas berangkat sampai di simpang jam di sini, gempa. Terus balik lagi. Ketika balik ke asrama itu sudah hancur semua, mobil entah kemana-mana. Ingat saya itu ada mobil bus asrama haji dulu, bus memang di asrama haji, punya asrama haji itu sudah tergeletak dekat masjid. Itu gak bisa lagi dimasuki, sama sudah banyak lumpur, banyak kendaraan berserakan begitu. Ada orang-orang, itu bukan petugas lah itu, mungkin masyarakat saling ngangkut jamaah angkat ke masjid itu. Ketika itu suasana langsung Bapak di situ juga ya? Iya. Umur berapa waktu itu Pak? Masih muda kayaknya waktu itu? Masih muda lah. Iya. Mungkin umur saya sekitar 30-an kali ya. 30-an masih. Sepantaran dengan kita waktu itu Pak? Iya. Ya, waktu tsunami itu terjadi. Karena saya sebelahnya itu. Di arsip tuh Pak. Ya, jadi banyak mayat waktu itu Pak ya? Iya. Nah, tidak dibuat itu ya Pak? Nama-nama gitu di korban tsunami di itu? Tidak. Karena yang meninggal di situ kita nggak tahu apakah jamaah atau bukan. Lagian ketika itu petugas nggak lagi, semua orang itu lari. Asrama itu kosong, yang ada orang-orang yang mencari keluarganya. Jadi petugas juga lari.
Kami juga ada di situ, cuman sebentar setengah hari berangkat lagi keluarga gitu. Yang keluarga selamat aman gitu, yang keluarga yang hilang atau kemana itu sampai 3 hari nggak balik ke situ. Makanya susah dideteksi memang. Nah, berapa lama masa itu Pak? Masa kembali berkantor lagi? Kan lagi masa haji itu kan Pak? Iya. Nah, berapa lama itu bisa ngurus lagi kan Pak itu? Lebih seminggu itu baru jamaah diberangkatkan ke Medan lewat Bronia. Yang harusnya berangkat dari Aceh, berangkat lewat Medan, diberangkat di sana. Dan kantor Kanwil pun terimbas kan di sini, terimbas itu, terimbas juga masuk air, nggak bisa berkantor juga. Akhirnya kantor itu pindah ke Lam Sepeng. Ada rumah Pak kami dulu, rumah Pak almarhum Pak Ilmu Asyam, mbah beliau nggak kena tsunami. Kantor pindah ke situ, kami ke situ berkantor, rumah beliau. Lama juga ya sebelum diperbaiki ini ya? Lama sampai turun BRR itu baru dibersihin. Oh, sini ada bantuan BRR nggak sini Pak? Ada satu gedung itu sebelah sana. Oh, sebelah itu ya Pak. BRR Oh ya, gedung BRR sini Pak ya. Nanti kita ini juga. Ya. Kemudian terkait dengan hal-hal pada saat konflik dan lain sebagainya, ada bisa diceritakan tentang nikah dan lain sebagainya? Kalau konflik itu kan panjang ya, panjang sekali. Ketika itu memang dikatakan lumpuh bisa juga, dikatakan bergerak juga ada gitu. Karena hampir seluruhnya kantor pemerintah lumpuh ketika itu khususnya di daerah pedalaman, bukan di ibu kota ya. Entah dia KUA, kantor camat, bahkan puskesmas sekalipun, itu semacam lumpuh. Karena apa lumpuh? Tidak ada pegawai yang berkantor di kantor gitu. Kantornya ada, tapi nggak di kantor. Seperti KUA itu berkantor di rumah, bisa di Menasah, bisa di rumah Pak Kecil. Yang penting proses nikahnya jalan gitu. Yang masalahnya juga masyarakat juga ketika itu banyak yang tidak mau menikah di KUA. Juga ada ketakutan karena kan dari pihak gerakan CPTK juga kan ada ancaman tuh. Menganggap apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu nggak sah menurut mereka gitu kan. Maka masyarakat juga terbawa yakin apa takut kita antisipasi itu banyak. Maka ada isbat nikah belakangan gitu banyak. Maka banyak pernikahan yang menikah lewat ustaz-ustaz di kampung tanpa buku nikah. Nah setelah konflik reda, ini kan muncul masalah tanpa ada dokumen negara. Kan ini pernikahan secara negara kan yang nggak sah itu. Makanya muncullah wacana isbat nikah disebatkan gitu. Dan itu dilakukan di Aceh ini kan? Dilakukan. Hampir 40.000 kayaknya. Iya, dilakukan isbat nikah itu ya. Karena nikah itu nggak bisa ditunda-tunda, orang mau nikah. Oh, iyalah. Sudah nikah perkara itu. Pak, jadi kita beralih ke pengelolaan arsip nih. Tadi Pak Kanwil udah ngomong tentang, Kanwil itu adalah UK2 ya Pak, unit kearsipan 2. Nah di kantor agama Kabupaten Aceh Besar itu adalah unit kearsipan 3. Nah bagaimana Pak memang pengelolaan arsip yang di sana tuh, pembinaannya dan lain sebagainya, penyelamatan arsipnya terutama kan dia ujung tombaknya tuh. Nah, bagaimana apa yang kira-kira bisa kita lakukan dalam rangka menyelamatkan aset-aset daripada masyarakat itu Pak? Dulu arsip memang agak sulit ya karena memang tidak digital. Sekarang kan sejak di pusat sudah dibuat sebagai program digitalisasi gitu. Di arsip itu sudah berupa elektrik ya sekarang. Ada aplikasi ya disimpan itu nggak mesti ada tempat. Namun arsip fisik juga ada kan, tetap ada. Nah kita di Aceh Besar, alhamdulillah tahun lalu itu ketiban 119 orang arsiparis. Oh, 119 orang arsiparis. Dari P3K masuk ke Aceh Besar semua, termasuk yang tadi itu. Banyak kali Pak. Nah, ini hasilnya nih Pak, hasilnya seperti apa nih? Jadi pikiran kami di Aceh Besar ketika itu, dengan ukuran kantor yang layak ditempati 60 orang, dan sudah ada 45 di situ selama ini, ditambah 119, otomatis tempatnya nggak bisa muat lagi itu. Akhirnya kita distribusikan ke tempat-tempat arsip. Ada yang ke madrasah, ada yang ke KUA, ada tinggal di kantor. Dan alhamdulillah itu sudah selesai semua. Dan harapan kita memang dengan ada arsiparis yang memang ini ahli arsip gitu, semoga arsip ke depan lebih bagus bagus selama ini. Dan arsip itu sekarang kan lebih ke digital memang, digital. Jadi di arsiparis ada aplikasinya, semua di scan jadi PDF kan, disimpan di digital.
kapan-kapan perlu tinggal diambil lagi itu sekarang. Nah, harapan kita nanti Pak Kanwil sebagai UK2 menjadi pionir untuk penerapan Srikandi, pengelolaan unit kearsipannya, kemudian kantor agama Aceh Besar di Janto menjadi ujung tombak juga dalam rangka penerapan Srikandi, lalu juga pengelolaan unit kearsipan 2. Pengelolaan unit kearsipan 2 itu pasti dalam rangka penyelamatan arsip ya Pak, arsip statis tadi, termasuk arsip vital yang warkah-warkah dan lain sebagainya. Tentu karena udah ada arsiparisnya yang banyak itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Pak. Tentu itu harus diarahin ya Pak, dilakukan pembinaan. Kami atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia mengucapkan terima kasih ya Pak atas waktu Bapak dan waktu Kak Kanwil tadi yang sudah banyak memberikan informasi. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama Pak, tapi selanjutnya kita bersinergi ya Pak dalam rangka berkontribusi untuk penyelamatan arsip di Provinsi Aceh ini. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.